Oke, saya ulangin untuk materi pertama ya. Berkaitan dengan matematika diskrit. Apa sih matematika diskrit? Jadi matematika diskrit adalah cabang matematika yang mengkaji objek-objek diskrit. Suatu benda dikatakan diskrit jika yang pertama terdiri dari sejumlah berhingga elemen yang berbeda atau elemen-elemennya tidak bersambungan. Jadi elemen yang bersambungan disebut kontinu. Kalau kita lihat dari segi gelombangnya, kalian perhatikan yang sebelah kanan itu adalah yang bawah yaitu diskrit. Oke. Yang kiri bawah itu diskrit, yang kanan bawah itu juga diskrit ya. Jadi keduanya adalah tentang kediskritan. Nah, kalau misalkan yang atas ini ada continue. Jadi kalau dilihat dari segi gelombang. Basahan dari diskrit itu cacah ya. Jadi kalian lihat di sini terpotong-potong. Oke. Nah, kalau yang continue atau matematika dilihat dari segi continuenya dia, itu sebenarnya sudah dibahas di mata kuliah lain di kalkulus. Kalau di sini kita matematika yang bentuknya diskrit. Oke. Materi-materi yang dibahas yang pertama adalah ada logika ya. Kemudian ada teori himpunan, ada relasi dan fungsi, induksi matematik, teori bilangan bulat, kombinatorial, teori graf, dan kompleksitas algoritma. Nanti akan saya bagi ke dalam 14 pertemuan, baik itu sebelum tes maupun sebelum UAS. Ya. Nah, aplikasinya sangat banyak. Ini diantaranya yang pertama kita dapat menentukan banyaknya jumlah kemungkinan password ya. Lalu juga bagaimana cara membuat kode ISBN atau kode buku. Sebenarnya nanti juga akan kita pelajari. Kemudian berapa banyak string biner yang panjangnya 8 bit yang punya bit satu sejumlah ganjil. Lalu yang keempat, bagaimana menentukan lintasan terpendek dari satu kota A ke kota B. Jadi kalau di pemrograman atau coding kan ada pemrograman yang bahasanya atau yang codingannya panjang bisa kita sederhanakan menggunakan fungsi dan lain sebagainya. Membuktikan perangko senilai n yang lebih besar dari Rp8 dapat menggunakan hanya perangko Rp3 dan Rp5 saja. Diberikan dua buah algoritma untuk menyelesaikan sebuah persoalan, algoritma mana yang terbaik dan juga terpendek ya, bisa juga dibilang. Bagaimana rangkaian logika untuk membuat peraga digital yang disusun oleh 7 buah batang bar atau 7 segment. Jadi kalau mungkin di SMK ya atau di SMA-nya belajar tentang 7 segment, nah itu aplikasinya, rangkaian logika. Dapatkah kita melalui semua jalan di sebuah kompleks perubahan tepat hanya sekali dan kembali lagi ke tempat semula. Jadi ini berkaitan dengan lintasan, bagaimana cara kita membuat alurnya. Lalu di sini ada induksi matematika. Makanan murah tidak enak, makanan enak tidak murah. Apakah kedua pernyataan tersebut menyatakan hal yang sama atau tidak? Oke. Jadi bisa dibilang sebenarnya matematika diskrit pun ada kaitannya dengan pemrograman. Karena di situ orang informatika dalam buat pemrograman ada yang namanya logika algoritma, ya kan? Itu dipelajari. Oke, sebentar. Oke. Kita mulai masuk ke logika ya. Logika itu ada di bagian-bagian pertama bab 1 tadi. Kalau kita berbicara logika, logika kan bagaimana cara kita berpikir secara nalar. Nah, ini sering kita gunakan dalam membuat algoritma pemrograman. Entah apakah di semester ini kalian sudah belajar atau diskusi tentang algoritma atau belum. Nanti bisa ditanyakan yang mengajarkan algoritma dan struktur data ya.
Kalau kita berbicara logika itu sendiri, logika bisa dibilang studi penalaran atau reasoning. Atau cara berpikir bagaimana kita mengembangkan sesuatu berdasarkan fakta atau akal budi dan bukan dengan perasaan atau pengalaman. Jadi selalu kalau logika itu bersifat objektif ya, sebagaimana fakta yang ada. Jadi hilangkan perasaan. Walaupun mungkin secara perasaan kita kok aneh, ya, tapi yang namanya logika secara fakta ya udah kita ikuti aja alurnya. Nanti di logika itu berbicara tentang statement atau pernyataan, lalu kita simpulkan nanti apakah kesimpulannya benar atau salah. Nah, di sini ada contohnya statement atau pernyataan-pernyataan semua pengendara sepeda motor memakai helm. Lalu setiap orang yang memakai helm adalah mahasiswa. Kesimpulannya adalah semua pengendara sepeda motor adalah mahasiswa. Apakah ini bisa dibilang atau bisa kita simpulkan bahwa pernyataan ini kesimpulannya benar atau tidak? Nah, ini kita bisa buktikan dengan logika. Dan juga dengan nanti di bab-bab selanjutnya ada tabel kebenaran ya. Aplikasi logika ada di pemrograman, artificial intelligence, sama analisis kebenaran ya. Karena kalau berbicara artificial intelligence atau kecerdasan buatan, kita kan memprogram sebuah mesin atau robot supaya robot tersebut mengambil kesimpulan. Ya bagaimana mereka mengambil kesimpulan ya dengan cara kita ibarat kata mengenalkan mereka ya tentang kesimpulannya. Jadi diberi dua pilihan. Kalau misalkan pilihan pertama seperti apa, lanjutannya pilihan kedua seperti apa, ya itu kan menggunakan logika. Nah, itu perlu kita pahami dari sekarang dasarnya seperti apa. Nah, hukum logika juga menspesifikasikan makna dari pernyataan matematis seperti tadi ya. Kemudian juga membantu kita untuk membedakan antara argumen yang valid dan tidak valid. Nah, ini kita bisa lihat dari sini. Ini kesimpulannya sebenarnya valid atau tidak. Validitas itu bisa dibilang benar apa ya? Ya bahwa fakta itu benar atau fakta itu salah. Itu bisa kita lihat dengan validitas. Nah, logika juga bisa digunakan untuk membuktikan teorema-teorema dalam matematika ya. Oke. Untuk contoh-contoh penerapannya ya, di sini ada kalau mungkin teman-teman yang sudah pernah belajar logika dalam pemrograman ada kondisional, operasional, fungsi dan looping. Kondisional itu menggunakan if ya. Nah, di sini kondisional. Oke. Di sebelah pojok kanan atas. Jadi setiap bahasa pemrograman kan punya masing-masing bahasa. Nah, ini salah satu contoh bahasa pemrograman dengan menggunakan logika kondisional. Ada let stoplight yellow ya. Apabila stoplightnya itu warnanya merah maka berhenti. Kalau misalkan warnanya yellow atau kuning dia pelan ya. Ketika atau jika stoplightnya hijau berjalan atau selain itu caution unknown ya, tidak diketahui. Oke. Jadi ini logika kondisional menggunakan if, else, if. Habis itu ada logika operasional, ini logika operasional yang bawah. Logika operasional itu ada plus, ada tambah, kurang, kali, bagi. Itu logika operasional. Ini juga sering kita gunakan kan ya, logika itu. Habis itu logika fungsi itu memudahkan kita untuk menyederhanakan pemrograman. Kayak contohnya di sini kita mau membuat sebuah persamaan fungsi penambahan ya. Itu ada A, B, nanti nilai A, B-nya untuk penambahan A plus B. Jadi kita tinggal panggil fungsinya aja. Fungsi penambahan dengan nilai 5, A-nya 5 dan B-nya 5. Jadi kan nanti hasilnya langsung keluar. Kalau kalian mau menjumlahkan angka lain tinggal sama konsol log penambahan misalkan 4 dengan 6 berarti 4,6. Kalau misalkan kalian tidak menggunakan logika fungsi, kalian akan menuliskan satu persatu. Misalkan A plus B sama dengan R ya.
R-nya adalah hasil gitu ya. Nanti hasil sama dengan berarti A-nya sama dengan 5, B sama dengan 5. Baru nanti return itu hasil ya. Nah, ketika kalian ingin menjumlahkan angka lain juga sama kan, akan menuliskan sama dari awal lagi. Nah, misalkan penambahan itu adalah A plus B, lalu return itu hasil ya. Maka nanti baru A-nya apa, B-nya apa, dan seterusnya. Nah, fungsi dari logika fungsi ini berguna untuk menyederhanakan pemrograman. Lalu ada logika looping. Looping itu menggunakan source code for ya, atau pengulangan. Di sini pengulangan dari 1 sampai kurang sama dengan 10 dan dia terus bertambah. Nanti kan hasilnya 1, 2, 3 dan seterusnya ya, sampai 10. Nah, kalau kita tidak menggunakan logika looping ya sama dengan logika fungsi tadi, kita menuliskan satu persatu. Misalkan kita mau memunculkan angka 1 sampai 10 ya, kita munculin angka 1 programnya gimana atau shortcut gimana, 2 dan seterusnya ya. Maka untuk menyederhanakan pemrograman kita gunakan for. Oke. Untuk referensi buku matematika diskrit itu saya dapatkan dari sini ya, dari karyanya Rinaldi Munir. Jadi teman-teman kalau mau akses bisa di bisa cari di internet atau di e-commerce atau di toko online, banyak yang menjual matematika diskrit. Sebelum saya lanjut sedikit, ada yang mau ditanyakan dulu berkaitan dengan perkuliahan ini atau mungkin materinya ya? Silakan. Kita mulai sedikit untuk lanjutan. Cuman belum saya siapkan ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Atau sepertinya cukup jelas ya? Nah, tidak ada yang ditanyakan. Pak, izin bertanya. Ya. Yang tadi toleransi kehadiran ya. Kalau misalkan kan kadang hari Minggu tuh bisa masuk kerja, shift 1 kan masuk jam 7, pulang jam 3. Sedangkan pelajaran Bapak kan jam 1. Nah, selama kerja tuh kan nggak diperbolehkan main HP ya. HP-nya bisa dikumpulin gitu. Nah, itu toleransinya gimana ya, Pak? Biar misalkan saya kan pulang jam 3 nih. Nggak bisa ikut pelajaran apa dan nggak bisa, belum sempat izin gitu. Itu toleransinya gimana? Tapi tahu kan ya hari itu bakal ada shift masuk. Iya tahu, malamnya biasanya di infoinnya malam. Oke. Nanti kalau misalkan tahu besoknya atau hari Minggunya mau kerja, silakan langsung kabari malam itu. Cuma kalau misalkan lupa ya, tapi kita namanya lupa itu kan sebenarnya bukan alasan ya. Lupa ya lupa. Tapi jangan terus kelupaan. Nanti tadi kan selesai jam 3 ya. Jam 3 selesai. Kalau di e-kampus itu saya belum cek lagi untuk mata kuliah matematika diskrit selesai itu jam berapa. Kalau nggak salah 15.30. Nah, toleransi 30 menit berarti kan masih bisa absen sampai jam 4. Ya. Gitu. Jadi toleransi itu maksudnya seperti itu. Misalkan saya selesainya taruhlah jam, kayak ini kan kita sebentar karena introduction. Jam 1:30 saya udah selesai. Nah, tapi absen tetap jalan nanti sampai jam 4. Karena mengikuti waktu e-kampus. Jadi bukan waktu saya selesai. Jadi gitu ya. Tapi kalau misalkan soal pembelajaran nih Pak, ini kan kayak direkam itu ya, direkam sama Bapak ya, itu dibagiin nggak sih Pak di e-kampus gitu? Maksudnya kan yang nggak bisa ikut pelajaran Bapak bisa ngelihat ulang gitu videonya. Oke. Untuk untuk rekaman itu biasanya saya bagikan di grup WhatsApp ya. Iya. Nanti dicek aja. Ya. Sengaja saya rekam, ya memang terkadang ada yang lagi kuliah, lagi kerja atau lagi ada urusan lain. Nanti insya Allah saya bagikan. Ya Bapak, terima kasih. Oke.
Belum ada ya? Kalau belum ada kita lanjut sedikit aja biar kita nggak terlalu cepat. Sebenarnya pengen saya selesaikan karena sudah selesai harusnya. Mari kita lanjutkan dulu. Jadi kalau dari literatur yang ada yang namanya proposisi. Kita perlu tahu apa itu proposisi. Bisa dilihat sini proposisi adalah pernyataan deklaratif yang bernilai benar atau salah. Jadi salah itu ternyata juga bisa dibilang sebagai proposisi. Tetapi tidak keduanya. Nilai kebenaran dapat dinyatakan benar atau salah. Mungkin kalau di pilihan ganda itu ada kalimat pernyataan tidak dapat disimpulkan. Itu kan bukan proposisi. Nah, kalau proposisi itu dalam kalimat bisa disimpulkan. Contohnya di sini ada beberapa kalimat. Misalkan kita lihat yang pertama. Sebelumnya saya tekankan lagi, proposisi adalah pernyataan deklaratif. Deklaratifnya bisa bernilai benar atau salah. Untuk kesimpulannya, lalu kebenaran atau kesalahan dari sebuah kalimat disebut nilai kebenaran. Kita lihat di sini ada contohnya yang A. 13 adalah bilangan ganjil. Ya kan jelas ya, ini kalimat deklaratif atau bukan. Kalau deklaratif dia bernilai benar atau salah. Kita lihat 13 kalau secara materi yang pernah kita pelajari dulu di SD ya, kan jelas bahwa 13 adalah bilangan ganjil. Maka dari itu 13 ada kalimat 13 adalah bilangan ganjil merupakan proposisi yang bernilai benar. Oke, contohnya Soekarno adalah alumnus Udinus. Nah, ini kan jelas ya. Soekarno adalah alumnus Udinus. Ya kita nggak mikir Soekarno siapa, pokoknya ada namanya Soekarno. Kalau memang ternyata Soekarno bukan alumni Udinus, ya tentu kalimatnya nanti bernilai salah. Tapi kalimat ini kita sebut sebagai proposisi, karena jelas bisa kita simpulkan. Lalu yang C, Soeharto lahir di Yogyakarta dan Surakarta. Nah kita lihat apakah seseorang itu bisa lahir dari secara fakta ya, apakah seseorang itu bisa lahir di dua tempat yang berbeda? Kan enggak. Yang namanya satu orang lahir di tempat yang sama gitu. Maka di yang C ini kita tidak bisa menyebutkan bahwa kalimat ini adalah kalimat proposisi. Oke. Lain cerita kalau misalkan kita sederhanakan jadi Soeharto lahir di Yogyakarta. Jadi kita hilangkan kalimat dan Surakartanya. Kemudian yang D, 8 itu lebih dari sama dengan akar kuadrat dari 8 tambah 8. Kalian perhatikan yang ruas kanan akar kuadrat dari 8 plus 8. Ini kan bisa kita simpulkan dulu. Bahwa akar kuadrat dari 8 plus 8 berapa? Akar kuadrat dari 8 plus 8. Akar ya, kuadrat dari 8 plus 8 ya, 8 plus 8 kan 16 ya. Akar 16 itu kan 4. Oke. Apakah dari sini bisa kita simpulkan bahwa 8 itu lebih besar sama dengan 4? Bisa kita simpulkan bahwa pada pernyataan ini dia nilai kebenarannya salah. Maka dari itu yang D merupakan proposisi. Oke. Lalu di yang E juga ada monyet di bulan. Bisa kita simpulkan ya, kita bayangkan, oh bahwa di bulan bisa ada monyet nih, atau bisa ada makhluk hidup. Walaupun kita nggak tahu nilai kebenarannya itu seperti apa. Jadi kita nyatakan dulu dia proposisi atau bukan. Kalau ternyata setelah kita buktikan tidak ada monyet di bulan ya, atau monyet tidak bisa hidup di bulan, berarti kan pernyataan ini atau proposisi ini nilai kebenarannya itu salah. Ya. Lalu yang F juga. Bentar. Ada pengawas dari SMA. Oke. Hari ini adalah hari Rabu. Kalau misalkan saya bilangnya adalah hari ini, ya kan bisa kita simpulkan kalimat ini memiliki arti yang jelas, tidak ambigu. Hari ini adalah hari Rabu. Kalau saya bilangnya saat ini kan berarti kalimat proposisinya bernilai salah. Ya, tapi awalnya kita boleh menyimpulkan bahwa kalimat yang F ini adalah kalimat proposisi ya, atau proposisi, pernyataan deklaratif. Oke. Lalu kita perhatikan yang sebelah kanan. Ya. Jam berapa kereta api Argo
tiba di stasiun Tawang. Ini kalian lihat, apa sih tadi kita kembalikan ke proposisi, bahwa proposisi itu adalah pernyataan deklaratif, sedangkan yang A sebelah kanan itu pernyataan pertanyaan ya, atau kalimat tanya. Jelas-jelas kita nggak perlu memikirkan ulang ya, walaupun kita bisa simpulkan kalimatnya bahwa ada yang nanya kira-kira kereta ini sampai jam berapa di stasiun Tawang, tapi dia kalimatnya adalah kalimat tanya, otomatis ini bukan proposisi kesimpulannya. Yang B juga sama, dia bukan kalimat proposisi atau pernyataan deklaratif, tapi dia kalimat perintah, otomatis ini bukan proposisi. Tandanya di situ ada tanda seru. Lalu ada X plus 3 sama dengan 8. Oke. Di sini ada variabel X. Variabel X kan pastinya akan diisi oleh sebuah angka. Ya, kita nggak tahu nih, si yang nulis ini apakah memang menuliskan X itu ya sebagai huruf atau sebagai angka. Ini kan mengandung dua makna yang ambigu, yang tidak bisa kita simpulkan. Otomatis yang C sebelah kanan juga bukan proposisi. Yang D juga sama, X lebih besar dari 3. Nah, kita nggak tahu tujuannya orang yang menuliskan X lebih besar dari 3 itu apakah X sebagai huruf atau X yang akan diisi sebagai angka. Otomatis yang D sebelah kanan juga bukan merupakan proposisi. Simpel ya. Simpelnya proposisi adalah kalimat pernyataan deklaratif yang bisa dilihat nilai kebenaran atau nilai kebenarannya apakah benar-benar salah atau apakah bernilai benar atau bernilai salah. Oke. Nah, secara simbolik, simbol proposisi dinyatakan dalam huruf kecil, P, Q, R, dan seterusnya. Misal, ada sebuah pernyataan deklaratif atau ada sebuah proposisi dengan kalimat 6 adalah bilangan genap. 6 adalah bilangan genap, itu simbol proposisi adalah P. Jadi ketika nanti kita memanggil P, isinya adalah 6 adalah bilangan genap. Gitu ya. Kan sering digunakan di pemrograman. Kita mendeklarasikan sebuah huruf dengan isi yang kita tentukan, maka nanti kita tinggal manggil simbol hurufnya, ya kan ya, pendeklarasian itu. Lalu yang bawahnya juga contoh lainnya, Ki. Isi dari Ki itu Soekarno adalah Presiden Indonesia yang pertama. Jadi ketika nanti kita memanggil Ki, yang merupakan kalimat proposisi, isinya adalah Soekarno adalah Presiden Indonesia yang pertama. Simple ya. Dan seterusnya. Jadi nanti simbol-simbol proposisi akan kita sederhanakan menjadi P, Q, dan R. Oke. Lalu di sini ada mengkombinasikan proposisi. Ternyata kita juga bisa nih membentuk proposisi baru dengan mengkombinasikan. Jadi kita kombinasikan proposisi awal, dua proposisi awal menjadi proposisi baru, itu boleh. Nah, ketika mengkombinasikan proposisi itu ada yang namanya operator. Operator yang digunakan untuk mengkombinasikan proposisi nantinya itu disebut dengan operator logika. Ini kalian lihat ada operator logika apa aja? Ada dan atau Inggrisnya and ya. Lalu atau dengan Inggrisnya or, tidak Inggrisnya not. Jadi 3 operator logika yang di sini ya, ada and, or, not, atau bahasa Indonesia dan atau tidak. Nah, 2 operator pertama itu disebut sebagai operator biner. Jadi dan, operator dan, kemudian operator logika, keduanya adalah operator biner. Karena operator-operator ini mengoperasikan 2 buah proposisi. Ya kan ya? Nah, ini contoh di atasnya, hari ini hujan dan siswa masuk sekolah. Ini ada 2 proposisi. Maka disebut sebagai operator biner. Kalau misalkan hanya kita jadikan dia operator uner atau yang terdiri dari proposisi 1 ya, proposisi 1,
maka tidak akan menjadi kalimat proposisi karena kalimatnya nggak jelas. Misalkan di sini, hari ini hujan dan siswa masuk sekolah. Seandainya kalimat siswa masuk sekolah saya hilangkan, kan kalimatnya jadi hari ini hujan dan, kan nggak jelas. Justru malah ketika hanya menuliskan satu proposisi, padahal kedua operator tersebut operator biner, maka tidak bisa menjadi kalimat proposisi. Adapun operator logika tidak, dia masuk ke dalam operator uner. Karena dengan menggunakan satu proposisi pun sudah bisa dibilang sebagai kalimat proposisi. Oke ya. Ini ada contohnya, proposisi atomik ya, proposisi awal P, ini proposisi atomik Q, lalu proposisi majemuk. Nah, jadi boleh kita simpulkan bahwa proposisi majemuk adalah proposisi baru yang diperoleh dari pengkombinasian. Jadi proposisi majemuk adalah proposisi kombinasi dari proposisi atomik. Atau bahasa lainnya, proposisi majemuk itu disusun dari proposisi atomik. Oke ya. Oke. Nah, menurut George Boole ya, ada 3 proposisi majemuk. Ada 3 istilah untuk proposisi majemuk. Yang pertama ada konjungsi atau conjunction. Oke, dengan contohnya dengan notasinya adalah P, lalu ini simbol ini ya, simbol dan ya. P dan Q. Notasinya ini, P dan Q. Lalu disjunction untuk operatornya adalah atau, tadi kalau conjunction operatornya dan ya. Ingkaran negation itu negasi ya, negation ini operatornya tidak. Notasinya di sini ya. Ini ada kayak gelombang gitu ya. 3 proposisi majemuk. P dan Q, P atau Q, lalu tidak P atau ingkaran. Ini contoh bagaimana cara kita mengkombinasikan proposisi. Ada proposisi atomik P dan Q, ada proposisi pertama P, proposisi kedua Q. Proposisi pertama P ini kalimatnya adalah hari ini hujan. Proposisi Q kalimatnya adalah siswa masuk sekolah. Kita diminta untuk menuliskan notasi simbolik dari pernyataan berikut. Jadi yang warna merah ini jawabannya ya. Jadi ada kalimat, hari ini hujan dan siswa masuk sekolah. Maka notasi simboliknya seperti apa? Ya, kita tinggal lihat, hari ini hujan itu simbol proposisinya apa? Oh, ternyata simbol proposisi dari hari ini hujan itu P. Maka di sini kita ganti P. Kemudian operatornya itu dan. Simbol notasinya dari dan itu apa? Ini ya, yang segitiga tanpa alas ya. Atau V kebalik. Kemudian siswa masuk sekolah itu proposisinya simbolnya apa? Oh, ternyata simbol proposisi Q itu isinya siswa masuk sekolah. Maka kalimat siswa masuk sekolah kita ganti dengan Q. Jadi notasi simboliknya adalah seperti ini. P dan Q ya. Lalu bawahnya hari ini hujan atau murid-murid atau siswa masuk sekolah. Hari ini hujan tadi simbol proposisinya adalah P, operator atau, ingat operatornya seperti huruf V ya. Kemudian siswa masuk sekolah proposisinya adalah, simbol proposisinya adalah Q. Maka notasi simboliknya P, ini ada operatornya atau Q ya. Kemudian yang nomor 3, hari ini tidak hujan ya. Kita lihat
kalimat lainnya adalah tidak benar hari ini hujan. Tidak benar hari ini hujan. Oke, operator tidak itu adalah negasi ya, bentuknya kayak gini. Kemudian kalimat hari ini hujan simbol proposisi adalah P. Nah, inilah ketiga contoh notasi simbolik ya. Nah, nih ada contoh lain. Sekarang pertanyaannya adalah diminta untuk membuat kalimat majemuk dari notasi simbolik. Jadi yang diketahui adalah yang warna hitam ya. Nah, nanti kalimat majemuknya seperti apa? Ini kita lihat. Oke, kita lihat ya. P, operator, dan Q. P itu kalimatnya apa? P itu kalimatnya adalah hari ini hujan. Maka kita ganti hari ini hujan. Operator ini itu dan ya. Lalu Q kalimatnya apa? Q siswa masuk sekolah. Maka kalimat majemuknya adalah hari ini hujan dan siswa masuk sekolah. Notasi simbolik P atau Q. P itu apa? P hari ini hujan. Lalu yang V ini atau ya. Q-nya adalah siswa masuk sekolah. Maka kalimat majemuk dari P atau Q kalimatnya adalah hari ini hujan atau siswa masuk sekolah. Lalu yang negasi P, di sini negasi P. P itu apa? P hari ini hujan. Maka kalimat majemuknya adalah boleh hari ini tidak hujan atau tidak benar hari ini hujan. Oke. Sepertinya itu terakhir dari saya. Nanti yang tabel kebenaran kita lanjutkan pertemuan berikutnya ya. Kira-kira sebelum diakhiri ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan? Silahkan kalau ada yang mau nanya. Kalau ada yang mau tanya, silakan tanya. Kalau cukup, bilang cukup ya. Jadi jangan didiemin aja. Saya kasih waktu 1 menit untuk pencermatan dulu. Nanti kalau dirasa cukup, bilang cukup. Kalau ada yang mau nanya, boleh ditanyakan. Silakan ya. Oke, ada? Cukup, Pak. Cukup. Baik. Cukup, Pak. Karena sudah cukup ya, memang kita pikir-pikir sih matematika di situ lumayan mudah, tinggal kita pahami pelan-pelan aja. Karena bukan seperti matematika pada umum yang banyak persamaan. Kita hanya mainin logika nantinya. Oke, dari saya juga sepertinya cukup banyak ya hari ini. Karena rencananya tadi cuma 1 slide aja. Baik, nanti rekamannya saya bagikan. Ini lagi saya convert dulu ya untuk pertemuan hari ini.